Tahukah kalian mengenai taksonomi pendidikan Bloom? Taksonomi pendidikan Bloom atau yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom pertama kali disahkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Samuel Bloom. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan konstitusi utama dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan. Beliau lahir di Lansford, Pennsylvania pada 21 Februari 1913 dan meninggal pada 13 September 1999 pada umur 86 tahun. Menurut beliau, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan tujuan pendidikan. Maka dari itu, menurut beliau, tujuan pendidikan dibagi menjadi kognitif domain atau ranah kognitif, kemudian ada efektif domain atau ranah efektif, dan yang terakhir ada psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa kognitif domain yaitu berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Selanjutnya yaitu afektif domain. Afektif domain ini berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu psikomotor domain, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, jadi di domain kognitif tadi dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu berisikan kemampuan untuk mengenali dan meningkatkan istilah, definisi, fakta, pola urutan, metodologi, prinsip dasar yang sebelumnya dipelajari dan menyimpannya ke dalam memori. Selanjutnya ada pemahaman, yaitu berisikan kemampuan untuk mengulang informasi dengan menggunakan kalimat sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan, berisikan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan di dalam situasi yang dikenal maupun situasi yang baru. Yang keempat ada analisis, yaitu berisikan seseorang yang mampu menguraikan informasi yang masuk dan menstrukturkan informasi ke dalam bagian-bagiannya. Yang kelima ada sintesis, berisikan kemampuan menyatukan pengetahuan, prosedur, atau kedua-duanya untuk membentuk suatu kesatuan yang terstruktur. Dan yang terakhir ada evaluasi, berisikan memberikan penilaian dengan menggunakan kriteria atau standar tertentu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai tingkatan dan domain apa yang ada di dalam taksonomi pendidikan Bloom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran taksonomi di dalam pendidikan. Jadi, taksonomi pendidikan digunakan sebagai acuan atau panduan untuk menganalisis tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan ajar dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai, kesesuaian tujuan dengan evaluasi, dan kesesuaian bahan ajar dengan evaluasi. Sehingga berdasarkan taksonomi itu nantinya memberikan rambu-rambu yang jelas ketika menetapkan kata kerja dalam rumusan indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya akan dijadikan landasan oleh guru pendidik dalam menyusun instrumen evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini saya menggunakan tingkatan ranah kognitif. Yang pertama ada kategori C1, pengetahuan atau mengingat. Contohnya nih, misalkan kita sebagai guru ya, sebutkan rumus luas permukaan persegi panjang. Karena untuk menjawab soal itu, siswa diminta untuk mengingat rumus mengenai luas permukaan persegi panjang dalam ingatannya. Lalu kemudian siswa akan menjelaskan apa rumus dari luas permukaan persegi panjang. Selanjutnya kategori C2 yaitu memahami atau pemahaman. Contohnya, jelaskan apa perbedaan luas permukaan persegi panjang dan luas permukaan persegi. Dikarenakan untuk menjawab soal itu, siswa harus sudah memahami terlebih dahulu mengenai luas persegi panjang dan luas permukaan persegi. Kemudian siswa akan berpikir mengenai informasi-informasi penting mengenai luas permukaan persegi panjang dan luas permukaan persegi. Selanjutnya, siswa akan memilah informasi itu untuk membedakannya. Lanjut ke kategori C3, mengaplikasi atau menerapkan. Contohnya, jika sebuah aula berbentuk kubus dengan ukuran persegi panjang 10 meter, kemudian dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya 10.000 per meter. Berapakah biaya untuk mengecat sebuah aula itu? Dikarenakan untuk menyelesaikan soal itu, siswa perlu memilih rumus yang digunakan sesuai dengan prosedur.
di mana seperti yang kita ketahui di dalam materi kubus terdapat rumus luas permukaan kubus dan rumus volume kubus yang kemudian akan menghubungkannya dengan biaya pengecatan. Selanjutnya yaitu kategori C4, menganalisis atau analisis. Contohnya, diberikan sebuah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 5 cm dan besar sudut A 60 derajat. Maka tentukanlah luas segitiganya. Dikarenakan untuk menjawab soal di atas menuntut kemampuan siswa dalam mengorganisir atau menentukan bagaimana kesesuaian sebuah unsur atau fungsinya dalam struktur yang tepat. Selanjutnya kategori C5, evaluasi. Contohnya, sebuah kotak berbentuk kubus dimasukkan ke dalam bak mandi yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 20 cm. Jika volume air 800 cm3 serta panjang sisi kotak 10 cm, apakah air bak itu akan tumpah? Dikarenakan untuk menjawab soal ini, siswa diharuskan menghitung volume masing-masing kubus, kemudian mempertimbangkan atau memeriksa secara kuantitas volume air dan kotak yang berhubungan dengan volume bak. Selanjutnya yaitu kategori yang terakhir adalah C6, sintesis atau mengkreasi. Contohnya, buatlah sebuah balok menggunakan kardus dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Dikarenakan untuk menjawab soal ini, siswa harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana membuat sebuah balok menggunakan kardus. Baiklah, itulah beberapa contoh penerapan taksonomi di dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian paham ya. Baiklah, sekian video dari saya mengenai taksonomi pendidikan belum.